Halo Revolvers, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Daihatsu Sigra dengan tipenya adalah tipe M. Tapi kali ini kita tidak akan mereview atau mengulas singkat dan lain sebagainya. Tapi kita akan memperbaiki ada satu kerusakan di mana di bagian sini ada suaranya, kritik atau tek seperti itu. Jadi suaranya berasal dari sini nih. Yang harusnya kalau tipe di atasnya ini kan dia menggunakan layar sentuh ya. Ini tidak, makanya suaranya berasal dari sini. Nah suaranya ini kalau kita tekan ini maka hilang suaranya, nggak ada. Nah ketika dilepas tangannya ada lagi, tek seperti itu suaranya. Kita tekan. Dan untuk tahap perbaikannya itu dimulai dari bagian sini. Ini ada kayak model seperti ini ya, ada cover dengan warna beige seperti ini. Kemudian di sini juga ada frame double din-nya. Di sini juga ada frame untuk instrumennya sampai dengan di bagian sini nih. Ada frame juga untuk yang hembusan daripada AC. Kita mulai buka dulu di bagian sini bisa, ataupun daripada bagian kanan juga bisa. Intinya kita buka ada 3 panel, 1, 2, 3 yang panel kecil di bagian sini. Kita buka dulu di bagian sini yang paling mudah karena ini posisinya kan berada di tempat penyimpanan tertutup ya. Jadi di sini enak banget untuk tangan kita masuk, agak sedikit keras atau masuk kami dengan menggunakan sedikit tenaga ya. Nah, seperti ini. Tapi tetap hati-hati. Kemudian di sini juga kita tarik. Tetap hati-hati ya karena dia berupa lock, cuma ditakutkan bisa patah. Nah, di sini dan di sini ada soket untuk yaitu istilahnya tombol hazard. Tombol hazard di bagian sini, ini bisa Anda lepas atau tidak. Kalau kami taruh di sini aja. Ada di sini penyangga, di sini juga ada penyangga dari tempat penyimpanan tertutup maksud kami. Jadi ini aman aja karena kita tidak ngotak-atik di bagian sini, kecuali nanti ada diperlukan untuk membukanya. Tapi saat ini kami rasa aman aja di bagian sini supaya lebih singkat ya. Kemudian kita juga buka di bagian sini. Di sini ada frame-nya. Nah, frame daripada double din dan instrumen di sini kita bisa buka dulu di bagian sini nih. Supaya apa? Karena kita tidak bisa menarik ya. Nah, ini untuk menariknya kan susah. Di samping itu pula kalau kita lihat daripada desainnya, ini dia tertutup di bagian sini. Jadi ini dulu nih kalau kita perhatikan ya, secara detail di sini. Ini dulu baru ini. Jadi ini masih ada lebihan keluar menonjol dagingnya. Kita perhatikan yang lebih detail mungkin di bagian sini ya. Nah pokoknya ada tuh, jadi dia masih ada tertutup cover ini dulu. Jadi kita buka dulu nih yang warna beige di bagian sini menggunakan congkelan. Lebih baiknya adalah menggunakan berupa plastik ya, obeng plastik atau plastik yang Anda bikin. Tapi karena kami tidak punya, dengan menggunakan obeng yang sudah karatan juga, kita menggunakan ini aja. Yaitu kita pasangkan di sini sebuah plester ya, sebuah plester atau lakban, masukkan di sini supaya lebih aman lah, tidak gores-gores dan tidak baret-baret. Baru kita congkel sambil kita tarik, nah seperti ini ya, atau kita geser ke atas supaya masuk locknya dan terbuka di bagian locknya. Intinya dari sini kita tarik dulu. Nah itu menggunakan kekuatan yang sangat keras ya, tapi aman aja. Nah supaya Anda melihat aman atau tidaknya, di sini saya akan tunjukkan. Nah di sini aman aja karena dia berupa lock aja seperti ini. Tuh aman. Ini masih oke semuanya ya, locknya di bagian sini, di bagian sini, di bagian sini. Ini masih aman semuanya. Jadi tidak ada yang patah. Kemudian di bagian sini baru kita buka frame-nya. Di sini ada frame untuk instrumennya. Ini kita buka di bagian sini. Nah, ini fungsinya untuk menarik tadi. Nah, kalau kita buka langsung di bagian frame nggak ada pegangan untuk menarik. Jadi kita tarik di bagian situ, kemudian kita akan tarik lagi pelan-pelan. Sambil diurut ya, tuh diurut-urut dari sini kemananya kita lihat. Dari atas sana sudah, sekarang dari bawah. Di sini kalau kita lihat ya, coba saya intipkan, kita akses ke bagian bawah sana. Nah di sini ada, ini bisa kita tarik ke bagian atas dari sini ya. Nah oke, kemudian pelan-pelan sampai di sini, diurutkan, terus diurutkan sampai di sini, diurutkan lagi sampai di sini ya, diurutkan lagi. Nah akhirnya terlepas. Ini sudah terlepas. Ini arahnya ke kanan, bukan ke kiri. Kalau ke kiri dia sangkut, jadi ke kanan. Tapi ini kotor banget nih ya, sekaligus nanti kita bisa bersihkan di bagian sini. Nah ini ada debu-debunya. Nah seperti ini ya. Oke, kita taruh biar aman. Bisa taruh di bawah sini aja. Lalu sudah seperti ini, baru kita akan membuka di bagian double din ini. Double din ini
Kita bisa perhatikan di sini menggunakan obeng plus. Obeng plus di sini bisa menggunakan obeng plus atau kunci berapa ya? Kalau tidak salah kunci 8 ya. Ini juga bisa Anda gunakan dengan menggunakan kunci T tapi ya. Di sini kita buka dulu dari keempat ini. 1 2 3 4 ya. Kita buka di bagian atas dulu menggunakan obeng plus ya. Tentunya yang memiliki Sigra tipe D, tipe M, tipe X itu tidak menggunakan layar sentuh. Itu kalau Anda perhatikan untuk double din-nya ini jauh lebih berat daripada layar sentuh. Lebih berat loh ini. Ya, double din-nya atau tipnya ini benar-benar lebih berat daripada yang Anda memiliki layar sentuh. Jadi kalau mungkin dimodif itu mengurangi beban atau berat daripada double din-nya. Kenapa? Karena apa? Seperti itu ya. Karena memang dengan beratnya ini membuat yang istilahnya ada beberapa frame daripada mobil ini, frame daripada ini ya, daripada double din-nya ini akan kurang kuat. Dan ini pun sebenarnya sudah pernah kami bongkar dan kami beri double tip juga sebenarnya. Namun ada suara-suara ini kemungkinan besar tadi ya, ada suara yang mungkin analisa kami sekilas belum melihat ya, ada yang istilahnya bergesekan. Bisa jadi ada sebuah relay, saklar, atau kabel, kita tidak tahu persis. Nanti kita lihat bersama-sama apa yang ada di situ yang bergesekan dengan penyimpanan double din di bawah ini nih. Ini sudah pernah kita kasih double tip semua, sudah pernah kita bongkar supaya tidak banyak pergerakan. Makanya ketika kami tarik, ini agak suara stuck seperti itu ya, karena memang ada double tip semuanya. Ini Anda bisa perhatikan ya. Di sini kami pasang double tip. Semuanya kami pasang double tip dan ini berat. Ini tidak ringan ya, Astra Vision. Ini benar-benar berat dan ini kotor pastinya. Ini berat. Nah, ada suara-suara itu berada di bawah sini yang kami dapatkan ya. Suara itu di bawah sini yang bergesekan. Kita nanti analisa dari mana suara itu terjadi. Apakah dari bawah sini yang bergesekan ini? Kemungkinan ada kabel ini ya, bergesekan dengan di sini. Nanti masih kita analisa dulu ya, sambil kita lepas dulu. Kalau kami analisa di bagian sini tidak ada benda yang bersentuhan dengan ini nih. Kecuali satu, yaitu ada kabel di bagian sini. Bisa jadi sih ya, dengan adanya kabel ini ada pergerakan daripada mobil, dia juga bisa menghasilkan sumber bunyi di bagian sini. Karena ini kan hanya sensitif banget ya, sebuah plastik seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini analisa sementara ya, menurut kami ini. Jadi kami akan melakukan tindakan di mana ini akan kami lepas. Jadi di sini ada kayak model ini ya, untuk klem daripada kabelnya kita lepas. Ini memang agak susah. Jadi harus ditekan di bagian dalam sini. Kemungkinan ya lock atau penguncinya itu di bagian dalam kita tekan menggunakan besi atau obeng seperti ini. Ada di bagian sini, ini terasa ya di tangan kami. Kemudian baru kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, ini kebetulan bisa nih ya. Terkadang seperti ini banyak juga yang patah ya. Tapi tidak masalah sebenarnya kalau nanti patah, ini tinggal digantikan menggunakan kabel tis. Nah, ini nih, model seperti ini. Jadi Anda harus menekan di bagian belakang. Tekan seperti ini. Baru ditarik. Kurang lebih seperti itu ya. Ini tekan, tarik. Nah, kalau seperti ini akan coba kami turunkan di bagian bawah. Kalau kita perhatikan di bagian bawah ini masih ada soalnya. Masih ada. Ini ya, kita coba cetak ya di bagian bawah sini. Sayang sekali tidak ada pencahayaan yang bagus. Jadi di bagian sini kita coba masukkan. Di sini sebenarnya masih ada lubang nih. Di bagian bawah sana ya. Kita turunkan coba ke bagian bawah. Nah, walaupun memang lubangnya agak besar nih. Jadi dia longgar ya. Nah, seperti ini. Nanti lebih baiknya kita akan beri kabel tis aja. Intinya kita akan menurunkan di bagian kabel ini supaya tidak bersentuhan lagi dengan adanya ini cover daripada double din atau penyimpanan di sini nih. Nah, kita turunkan ke bawah, baru nanti kita beri kabel tis. Sementara saya masukkan di lubang sini, ada lubangnya, tapi tetap berhati-hati supaya diperhatikan lagi di bagian sini. Karena di sini juga ada kabel daripada hazard ya. Kabel hazard ini bisa kita kendorkan di bagian sini. Ada isolasinya. Kita kendorkan sedikit ya, supaya dia tidak tertarik. Ini kita buka isolasinya. Karena ini posisinya tertarik nih, tarik menarik ya. Nah, di sini kita kendorkan sedikit. Atau Anda buang di bagian ujungnya ini, ada satu buah master. Nah,
Kalau seperti ini lebih luas. Nah, di sana ya, sama-sama tidak menarik. Ini juga masih ada longgar ya. Tuh, seperti ini. Baru kita pasang dan kita langsung coba. Karena kebetulan kabel tis kami juga habis, maka kami pun tidak menggunakan kabel tis, tapi melainkan mengikatnya menggunakan di sini ada lakban ya. Di sini kami ikat menggunakan lakban kabel. Lalu kita tambahkan juga di sini menggunakan double tip. Ini ada double tip. Nah, ini kami tambahkan. Jadi tidak menggunakan kabel tis karena kebetulan stok kabel tis kami habis. Jadi di sini ada tadi ya, ada lakban kami ikat, lalu kemudian di sini ada double tip. Memang alangkah baiknya yaitu menggunakan kabel tis ya. Itu alangkah baiknya. Tapi ini sudah jauh lebih cukup. Yang penting dia tidak bergerak aja, tinggal dikuatin aja. Dan kemudian karena posisi ini sudah terbuka semua, sekaligus Anda yang memiliki trouble atau permasalahan itu sambil membersihkan nih debu-debu yang sangat banyak seperti ini. Ini tidak sedikit ya, banyak banget, bahkan di bagian sini juga terjadi karat. Sini karat, kemudian di bagian sini juga ada karat. Ini lebih baik mungkin di repaint ya, atau diberi cairan anti karat, itu lebih bagusnya sih. Nah, ini kami ini sambil bersihkan aja, jadi Anda juga sambil bisa membersihkan mobil-mobil Anda ya ketika mengalami ada trouble atau permasalahan, sekaligus perbaikan sekaligus pembersihan seperti ini. Untuk proses pemasangan tentunya adalah kebalikan pada saat pembongkaran, dimana dibongkar terakhir itu harus kita pasang duluan. Nah, di sini berarti yang kita pasangkan adalah beberapa soket dulu, soket daripada yang ada di double din-nya. Ini kita lihat di sini ada kabel ini ya, kabel antena. Ini kita pasangkan di bagian sini kabel antena. Kita pasangkan, ini seperti biasa aja, model biasa, tinggal ditekan aja dia akan kunci sendiri di bagian sini. Oke, kemudian di sini ada soket yang banyak banget ya. Nah, ini dia soketnya. Nah, ini model menyilang ya. Soketnya di sini kita pasangkan dan kita lihat di bagian locknya. Kalau di sini locknya adalah di bagian atas, maka ini di bagian atas seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan. Kalau kabel ini analisa kami tidak bermasalah karena dia nanti akan berada di bagian ujung, dia akan masuk ke dalam sana. Nah, dia masuk ke belakang sana ya. Tuh, untuk lebih terarahnya memang harus kita arahkan lagi di bagian sini. Kita bisa menggunakan tangan masuk ke bagian sini, arahkan kabel yang ada di bagian sana. Kita dorong ya, naikkan ke atas, dan dia itu sudah berada di bagian dalam tuh. Kalau kita intip sedikit ya, sini coba akan kami akses. Nah, dia masuk kan. Jadi dia tidak bersentuhan di bagian sini. Ini kalau analisa kami ya. Kemudian setelah seperti ini kita pasangkan. Yang kami jelaskan frame-nya itu tidak sesuai daripada double din beratnya. Ini berat banget. Kemudian frame-nya itu hanya menopang di bagian sini. Yang ini benar-benar hanya plastik belaka. Ini plastik nih. Nah, segini ya, segini lembeknya nih. Ini juga sama, hanya plastik belaka. Tapi dia menopang dengan double din yang sangat cukup berat. Ini menurut kami sangat cukup berat ya. Makanya ini kami beri juga ada beberapa double tip sebelumnya ya. Nah, di sini juga kita perhatikan ada locknya di bagian sini atau penguncinya. Nah, ini sudah pas, baru kita dorong. Di sini juga ada locknya. Nah, seperti ini. Jadi dia gerak seperti ini. Masih ada getaran-getaran ya. Karena frame-nya terlalu ringkih atau terlalu yang istilahnya tidak kokoh lah. Jadi kita baru pasangkan beberapa baut tadi, ada 4 baut. Yang ini di bagian atas yang warna hitam, kemudian baut yang warna putih atau silver itu di bagian bawah. Yang untuk hitam ini bagian atas ya. Ini warna hitam, kita taruh di bagian atas menggunakan obeng plus di sini. Kemudian yang putih juga ya, lebih baiknya kita silangkan aja. Nah, ini atau warna chrome ya, lebih tepatnya. Ini di bagian bawah. Nah, ini kalau kita tidak tahan menggunakan 2 tangan, dia model seperti ini. Karena memang berat banget di bagian pantat daripada ini, tipnya ini ya. Tuh. Jadi harus didorong sedikit. Nah, sembari kita masukkan baut di bagian sini. Dengan menggunakan obeng tentunya ya. Nah, ini harus didorong sedikit ya. Seperti ini. Tuh. Untuk proses pembautannya. Nah, agak sedikit memaksa ya. Kalau melakukan sendiri. Nah, ditekan sedikit seperti ini. Oke, kemudian sama kita kencangkan semuanya. Lalu kemudian kita tambahkan baut juga yang lainnya.
Nah, seperti ini. Ini sudah kami pasangkan double tip semuanya sebelumnya. Tapi kalau saat ini sudah tidak berfungsi lagi double tipnya karena sudah kita tarik tadi. Tapi lebih baik masih ada sisanya daripada tidak pernah. Supaya apa? Fungsinya adalah untuk meredam getaran aja. Kami fungsikan untuk meredam getaran, dan di samping itu juga supaya tidak begitu banyak getaran yang dihasilkan dari double din ini. Ini benar-benar getar nih masih ya, posnya masih getar. Nah, dia nanti lebih mendingan karena dia ada frame nanti yang istilahnya menguati daripada double dinnya ini. Itu lebih mending sih ya, ada framenya. Tapi yang jelas ini kami tunjukkan ya, ini kami tunjukkan langsung pada saat posisi seperti ini. Sudah kita baut dengan menggunakan baut 4 ya, atau obeng 4. Ada 4 obeng plus, sudah kita kencangkan semua seperti ini. Ini juga sudah kita kencangkan semua. Ini Anda bisa perhatikan. Sebenarnya masih ada getaran di sini. Ya, tuh. Tapi nanti ada frame agak mendingan di bagian sini. Nah, di sini kalau kita perhatikan juga analisa dari bagian bawah, ini sudah jauh ya, tidak ada lagi benda apapun di bagian sini. Tidak ada, aman ya, tidak ada benda, harusnya sih aman-aman aja. Bisa jadi kabel itu yang bunyi atau kabel yang kecil ini menempel di bagian sini. Dan sekarang sudah kita turunkan. Nah, langsung aja kita pasangkan. Berarti berikutnya setelah seperti ini baru kita pasangkan, yaitu di bagian ini dia, frame untuk instrumen dan frame daripada double dinnya. Urutannya seperti itu, dan kita pasangkan juga dari sebelah kanan, masuk seperti ini. Ya, masuk dari sini. Tidak bisa masuk dari sana, masuk dari sini terus. Kita masukkan. Sambil diperhatikan ya sebelah kanannya. Nah, seperti ini terus. Oke. Nah, ini sudah pas ya posisi frame-nya. Perhatikan semua locknya apakah sudah menempel. Setelah menempel baru Anda boleh tekan. Ini sudah pas, locknya di bagian sini sudah menempel pas. Kalau sudah pas baru Anda boleh tekan. Seperti ini. Ya, perhatikan dulu. Locknya sudah 1 2 sudah mulai menempel. Ada locknya di sini. Ada locknya. Nah, dengan adanya frame ini yang kami maksudkan, ini lebih lumayan ya, memaksimalkan untuk daripada ini nih. Nih, begitu tidak bergerak banget ya double dinnya. Lalu juga di sini jangan lupa di bagian sini juga semuanya harus kita paskan posisinya. Ini locknya sudah pas di bagian sini, locknya juga udah pas di bagian sini. Baru boleh kita tekan. Oke, ini sudah. Di atasnya juga sudah. Semuanya ya, perhatikan semua. Kemudian di bagian sini sepertinya belum. Nah, ini udah bunyi, sudah ngelock semua, udah aman. Baru Anda boleh pasangkan di bagian sini. Nah, di sini dulu. Ini untuk yang tombol hazardnya jangan lupa dimasukkan kabelnya. Nah, kabel tombol hazard bisa juga nih berpotensi kabel ini yang membuat bunyi, itu juga bisa terjadi ya. Jadi banyak kemungkinan. Sekarang coba sudah saya turunkan sedikit ya kabelnya di bagian sini. Tuh, sudah jauh ke bawah ya. Nah, jadi tidak bersentuhan. Nah, ini juga diperhatikan. Udah pas atau belum? Kalau udah pas, tekan. Ini model lock aja. Jadi sebenarnya tidak masalah, yang penting dipaskan dengan lubangnya. Lock dan lubang locknya. Nah. Kemudian ini sudah semua ya, ini sudah semua, sudah fix semuanya. Baru yang terakhir kita pasangkan yang ini, yang di bagian sini. Ini yang kecil di bagian sini. Ini pengunci terakhir tadi kan pada awal tadi ya. Ini bisa Anda buka dari sini dulu atau dari sana. Ini bebas karena ini terpisah posisinya. Nah, kemudian dipaskan juga, udah pas belum? Nah, baru seperti ini. Kalau udah seperti ini semuanya, baru kita akan coba tes jalan, masih bunyi atau tidak. Alhamdulillah sudah tidak ada lagi suara di sini ya. Ini posisinya kami tes jalan. Dan ini tidak ada lagi suara. Jadi analisa kami kemungkinan besar memang di situ tadi, yaitu di kabel yang berada di bawah bersentuhan dengan ini. Ini sudah tidak lagi suara. Oke, jadi kesimpulannya, untuk perihal ketika kami memperbaiki seperti ini, kemudian Anda menonton, ada beberapa mungkin yang terbantu, kami ucapkan alhamdulillah.
Tapi ketika mungkin ada yang tidak terbantu, bisa jadi memang ada beberapa faktor kerusakan di lain. Jadi harus dicari lagi dan dianalisa lagi mana kerusakan-kerusakan lainnya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kita sedikit ya berikan tutor di channel RK Group. Harapan kami bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu waktu, salam RK Group.